Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Tiba waktunya bagi setiap kami Tuhan, untuk mendengar pesan yang daripada-Mu. Mari Bapa, biar malam ini buat kami menangkap, buat kami boleh mengerjakan setiap pesan demi pesan yang akan disampaikan Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini mungkin ketika kami datang dengan semua beban, tapi di saat kami pulang nanti, kami pulang dengan kebebasan di hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Yuk saya minta beri kemuliaan buat Tuhan malam hari ini. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, come on. Amin. Teman-teman berduduk semuanya. Mungkin ini volumenya bisa saya naikin di kanan kiri, karena saya cuma dengar dari belakang. Thank you. Shalom Life God. Shalom. Kalian dengar jelas suara saya atau enggak? Yang kiri saya dengar jelas, yang di belakang jelas, yang di kanan saya jelas, belakang jelas. Oke. 2 minggu, berapa minggu ya? 3 minggu ya. Saya nggak berjumpa dengan kalian karena akhir April. Oh enggak, saya grup ya. April ada minggu lalu, seminggu kita nggak bertemu. Dan malam ini kita mau belajar teman-teman. Kalau kalian lihat temanya adalah tentang healing. Ketika saya berdoa Tuhan apa yang harus disampaikan, apa yang harus disaksikan, saya dapat tentang kalimat ini teman-teman, tentang kata ini, healing. Entah hari-hari ini seberapa sering kalian mendengar, gua mau healing kok. Gua mau healing ke Bali, gua mau healing ke Labuan Bajo, gua mau healing ke Malaysia, ke Singapura, gua mau healing, menikmati hidup. Pernah dengar teman-teman hari-hari ini kata healing sering didengungkan oleh setiap anak-anak muda atau mungkin orang-orang dewasa. Kemarin teman saya baru pulang healing dari Labuan Bajo. Di grup dia selalu share gambar-gambar, dia foto. Wah, gua healing banget di sini. Bagus semua, keindahan, kekayaan alam Indonesia sangat bagus dia bilang. Dia bilang, gua benar-benar healing di Labuan Bajo. Nah, teman-teman, arti kata healing adalah kesembuhan, benar? Healing, sembuh. Tetapi apa yang sembuh, tetapi apa yang disembuhkan. Dan malam ini kita mau belajar sama-sama. Kata healing bukan cuma sekedar kata yang gampang kita ucapkan. Ketika kalian ngomong, gua mau healing kok, berarti hidupmu beres. Lu bilang, kok gua mau healing, gua healing, berarti hati lu semua, tubuh, jiwa, roh, semuanya beres di hadapan Tuhan. Ada satu kisah yang saya ilustrasikan untuk kita nanti lebih mengerti tentang kata healing. Ini adalah akar, adalah awal bagaimana healing itu bisa tercipta. Kita akan bukunya dari Kejadian pasal yang ketiga, teman-teman. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian 4, sorry. Kejadian 4 ayat 3 sampai 9. Ini ayat tentang Kain dan Habel ya. Kalian sering dengar dan sering baca. Kita mau baca bareng-bareng ayat 3, ayat ganjil saya baca, ayat genap kalian yang baca ya. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 9. Saya duluan ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah teman-teman, dari kisah Kain dan Habel, kita sama-sama tahu dan sama-sama baca sama-sama tadi, bahwa Kain menjadi seseorang yang murka, menjadi seseorang yang panas hatinya. Karena apa? Karena dia merasa persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dia anak sulung, benar? Habel adiknya, kan? Coba, yuk sini. Yuk. Saya Kain, dia nih Habel. Secara penampilan bisa nebak yang sulung siapa? Saya kan. Saya mungkin udah pelayanan lama, saya udah ikut Tuhan lama. Nah, lalu adik saya ini beranjak jadi dewasa. Ketika saya mempersembahkan Tuhan, saya kasih korban saya buat Tuhan. Lalu Yohan pun mengasih korbannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Habel, persembahanmu yang saya indahkan tidak dengan kakak sulungmu. Kalau mungkin hari itu saya mendengar dan Tuhan bilang, Indra, bukan persembahanmu yang aku terima, tapi persembahan adikmu Yohana yang aku terima. Kalau kalian jadi saya ya, hari itu juga, emosi gak? Kesel gak? Ini bungsu Tuhan, dia masih cupu, sorry. Dia bukan apa-apa, dia cupu lah, ngapain Tuhan terima persembahan dia. Nih saya yang udah ikut Tuhan lama, saya udah mengenal Tuhan lama, tapi Tuhan gak terima persembahan saya. Seketika itu juga saya kesel sama adik saya. Timbul kebencian. Lu ya udah kurus, kacamata, cupu lagi. Ini bercanda ya, bercanda guys. Tapi kenapa persembahan lu yang diterima sama Tuhan? Timbul kebencian, kemarahan di hidup saya. Thank you. Yuk. Kain hari itu dengan segala keyakinannya dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sebenarnya ini cuma tentang masalah persembahan. Masalah yang sebenarnya bukan masalah yang rumit. Tetapi persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan. Ketika Kain melihat bahwa persembahannya ditolak, tidak diindahkan, tetapi persembahan adiknya Habel diindahkan oleh Tuhan Allah Bapa, maka seketika itu hati yang tadinya benar tiba-tiba rusak. Tiba-tiba ada luka, ada sakit di hatinya. Karena dia merasa Tuhan lebih sayang sama Habel daripada sama saya. Saya sulung loh Tuhan, saya sulung. Tapi kenapa Tuhan lebih menerima persembahan Habel? Dan hari itu karena timbul kebencian, luka, sakit hati karena ditolak, maka yang terjadi apa? Timbul pikiran jahat. Dari hati naik ke atas, timbul pikiran jahat. Dari otak ini yang sudah dipenuhi dan kebencian, maka menggerakkan raganya, tubuhnya untuk menghabisi Habel. Ketika seseorang dipenuhi dengan luka, kebencian, sakit hati, dendam, maka itu menutup semua gambar Allah dalam dirinya. Itu yang terjadi dalam diri Kain hari itu. Ketika dia melihat bahwa Tuhan menolak
persembahannya, hatinya rontok, terbelah. Cowok-cowok kalau lu semua ditolak sama cewek yang lu suka, hatinya gimana? Gue mau nanya nih. Ya. Riko pernah gak? Pernah ditolak cewek gak? Enggak pernah. Ben. Ya misalnya cinta lu bertepuk sebelah tangan. Hati lu hancur gak? Kesel gak? Tuh siapa tuh? Teo ya? Timothy. Ya apapun itulah, ditolak kek, di ghosting kek, pasti ada timbul hati yang gak enak di dalam perasaan kita. Itu adalah akar teman-teman. Dari yang istilahnya hatimu itu kokoh, tidak ada retakan, tapi karena secuil kebencian seperti Kain yang iri, yang nggak bisa menerima bahwa persembahan tidak diterima oleh Tuhan, maka timbul iri dan kebencian, maka rusaklah hatinya. Dan dari kebencian akan terus berlanjut menjadi sebuah sikap untuk membunuh atau menghabisi. Dan akhirnya apa? Pahit sepahit-pahitnya. Membunuh dalam hati, membunuh dalam perkataan, ya kan? Dalam sikap. Karena akarnya apa? Dari hatimu. Hatimu yang sudah ada luka, hatimu yang sudah tidak beres, itu membuat semuanya berlanjut menjadi sebuah hal yang sebenarnya tidak Tuhan inginkan. Dan malam ini, tadi saya katakan, kita mungkin gampang menyebut kata healing. Tetapi apakah ketika kita menyebut kata healing, kelar semua luka dalam hati kalian? Beres semua luka dalam hidup kalian? Beres semua iri hati, kebencian, apapun itu? Apakah beres? Dengan kalian berkata, ya kok gua healing malam ini. Kata healing bukan kata yang gampang dan mudah untuk kita ucapkan. Arti healing adalah disembuhkan. Kita buka dari Ibrani 12 ayat 15 teman-teman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Berbunyi seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat ini berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jangan kita memblok, buat tembok, buat benteng, sehingga kita nggak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita ditimbuli dengan kebencian, karena mungkin ada luka dalam hidup kalian. Kalian iri dengan adik kalian, kalian kesel dengan papa mama kalian, kalian istilahnya nggak bisa menerima perlakuan dari orang tua kalian. Dan akhirnya itu akan memblok kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Ayat ini mengajarkan supaya kita jangan jauh dari kasih Tuhan. Ayat ini mengajarkan supaya kita berhati-hati dalam segala hal. Kalau luka tadi, hati yang retak tadi, enggak segera diberesin. Seperti Kain, awalnya cuma kaget, kesel, iri, karena melihat Habel yang diterima oleh Tuhan. Awalnya cuma itu loh. Tetapi karena dia membiarkan hatinya bergejolak dan tidak segera diberesi, maka timbullah sikap hati yang lain dalam kehidupan Kain. Dan akhirnya apa? Habel dibunuh oleh Kain. Dan ketika Tuhan nanya, Kain, di mana Habel adikmu? Dia jawab, saya nggak tahu Tuhan. Dia udah kesel, udah ngebunuh,
masih bisa bohong. Yang dibohongin Tuhan lagi. Dan apakah kita mau jadi seperti Kain, teman-teman, malam hari ini? Kalau kita nggak mau bertobat, maka kepahitan akan semakin besar dan menutup kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya katakan, kalau hati ini nggak segera dihilingkan, hati ini nggak segera diperbaiki, lukamu, kekesalanmu, kebencianmu, iri hatimu nggak segera diberesi, maka kepahitan akan semakin besar dalam hidup setiap kita. Saya punya teman, dulu pelayanan sama-sama di tempat ini juga, ya. Dan ketika hatinya nggak bisa dia bawa ke Tuhan, dia biarkan ada iri hati, dia biarkan ada kekesalan, dia biarkan ada kedengkian, membandingkan dengan yang lain. Itu yang membuat mata dan mata hatinya tertutup kepada kasih Tuhan. Dia yang bareng-bareng sama saya, waktu saya masih remaja, karena kebencian, karena hatinya luka, karena hatinya rusak, maka dia nggak bisa melihat bahwa Tuhan seharusnya bekerja dalam hidup dia. Dan dia lebih memilih mundur dari apa yang sudah dia bangun di tempat ini. Simple, teman-teman. Iri hati, kebencian, luka, itu akan membuat kita hancur di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak beresi, kalau kita nggak segera obati, maka itu akan semakin membesar dalam hidup kita. Next slide. Nah, tadi saya katakan healing artinya adalah penyembuhan. Healing bukan cuma kita happy, no. Tetapi yang namanya healing, semuanya direstorasi, semuanya dibersihkan, semuanya diperbaiki, semuanya diobati. Apa yang dihilingkan kok? Kan gue healing jalan-jalan kok. Oke. Gak ada yang salah dengan kalian bilang atau beberapa orang, gue mau healing kok, gue mau jalan-jalan sama keluarga. Enggak salah. Tapi ketika lu balik dari healing yang lu tuju dan masih ada luka dalam hati kamu, makanya percuma healingnya. Teman-teman. Tujuan healing apa sih? Supaya sembuh, bener? Sekarang saya mau nanya, Ben. Ngapa sih ketawa, Ben? Lu ya dapat berkat dari Tuhan sangat besar, sangat banyak. Mau kemanapun bisa, mau jalan-jalan keliling dunia setahun 2 tahun bisa. Tapi ketika lu sudah menghabiskan semua itu, lu balik ke sini, ke kota lu, tapi hati lu masih sakit. Atau lu lebih milih healing, lu cuma stay diam di tempat ini atau mungkin di rumah lu bikin pai buah, tapi lu bisa ketemu sama Tuhan dan lu bisa sembuh luka lu lebih pilih mana? Hah? Yang kedua ya. Seberapa jauh kalian mau pergi healing? Seberapa jauh kalian mau pergi tamasya, mau pergi liburan? Tidak ada yang melarang, teman-teman. Tetapi satu hal, ketika kamu healing, kamu bilang, Tuhan saya mau healing. Maka setelah itu, hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Kalau lukamu belum sembuh, kamu mau healing ke ujung dunia pun, setelah kamu pulang, kamu akan balik lagi. Kamu ini punya luka, kebencian, benci sama adik kamu. Karena mungkin kamu merasa adik saya lebih disayang oleh orang tua saya. Pergi ceritanya jalan-jalan, happy. Dan lu bilang di Instastory atau wah healing, ya kan. Healing nih sama keluarga. Ya kan? Tapi setelah pulang, balik ke rumah, ngelihat adik kamu, timbul lagi benci, kesel dalam hati kamu. Itu gak akan pernah beres, teman. Healingnya healing apa? Healing ala-ala atau kalian mau benar healing dalam hidup? 2 langkah, kenali luka
dalam hidupmu? Apa yang menjadi hambatan terbesar di hatimu? Saya percaya pasti kalian pernah merasa sakit hati, ya kan? Pernah? Ada yang pernah merasa nggak pernah sakit hati? Boleh angkat tangannya? Hampir semua pernah sakit hati. Itu yang harus kalian sembuhkan dalam kehidupan kalian. Dari hati ini akan terus berakar, dan berakar. Kenali lukamu. Lalu yang kedua, apa luka terbesar di hatimu? Apa yang mau dihilingkan dari hidup? Kalau Kain ditanya, apa Kain yang mau kamu hilingkan? Saya mau hilingkan hati saya Tuhan, supaya saya gak timbul amarah lagi, gak timbul kebencian lagi, gak timbul iri hati lagi. Itu yang bisa Kain bawa di hadapan Tuhan. Dan malam ini, healing, sembuh, dipulihkan. Kalian koreksi di hati kalian. Apa ada luka? Apa ada kebencian? Apa ada yang namanya sakit hati di hati kalian? Saya pengen setiap kita anak-anak muda bukan cuma dengan gampang ngucap healing kok. Tetapi benar-benar kalian mengalami healing ini dalam kehidupan kalian. Bukan cuma sekedar, yes, gue healing, tapi kalian balik lagi kepada hati yang hancur dan remuk. Lalu kalian mengulang lagi. Apa enggak capek seperti itu teman-teman? Capek. Setiap orang yang paling gampang diserang adalah hati dan perasaan. Manusia itu paling gampang diserang hati dan perasaan. Kalau hati dan perasaannya udah diserang, itu akan meluber kemana-mana, akan ngefek kemana-mana. Dan hari ini teman-teman, coba kenali hatimu, apakah ada luka dalam hatimu, atau ada rasa sakit hati di dalam pikiranmu. Next. Ini contoh-contoh teman-teman. Hal-hal yang mungkin tanpa sadar itu ada dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Mungkin hal yang terkesan simpel, tetapi yang simpel itu kadang membuat kita menjadi sebuah bahaya besar. Seperti Kain, yang simpel adalah tentang masalah persembahan, tetapi yang simpel itu membuat suatu dampak yang besar dalam diri Kain. Hal-hal yang bisa melukai dalam kehidupan kalian dibeda-bedakan, atau kalian merasa tertolak karena gak mirip papa dan mama, atau kalian, kamu anak siapa sih kok gak mirip papa sama mama, nah kan pasti pernah ada yang kayak gitu. Ditolak karena pada waktu lahir terjadi peristiwa yang dianggap sial sehingga dianggap pembawa sial. Kalau sinetron, kamu anak sial dan segala macam. Lalu tertolak karena warna kulit yang tidak diharapkan. Papa mama kamu warnanya putih, adik kamu warnanya putih, kamunya hitam. Paling nanti timbul pikiran, apa gua ini anak pungut ya? Gua ini anak siapa? Ya kan? Tertolak karena kalian mungkin ada yang cacat atau karena sakit-sakitan sejak kecil sampai akhirnya orang tua kalian tidak sayang sama kalian. Tertolak karena orang tua yang selalu bertengkar, karena perceraian orang tua, karena lahir sebagai status anak haram tanpa seorang ayah mungkin. Tertolak karena perkataan yang kasar yang diucapkan orang tua kalian, pernah dilecehkan atau secara fisik gemuk kayak saya, ya kan, kurus, hitam dan sebagainya. Dan yang lebih parah, kalian sering dibully sama teman-teman kalian. Saya pernah ngalamin pelecehan fisik sih, yang membuat saya tuh kesel. Saya juga nggak nyangka bahwa saya akan sebesar ini teman-teman, jujur. Nggak pernah menyangka bahwa saya akan sebesar ini, saya nggak pernah menyangka. Padahal saya lahir cuma segini nih panjangnya. Prematur pula,
Tapi sekarang, ya diberkati Tuhan. Tapi saya pernah ngalamin ketika ada orang, gemuk, gendut lu, udah gendut hitam lagi. Saya pernah ngalamin pelecehan secara perkataan seperti itu. Jujur awalnya biasa aja teman-teman. Tapi lama kelamaan tersimpan di hati. Sampai akhirnya saya benci sama orang yang ngomong saya gemuk. Emang gua gemuk terus mau apa? Lu mau ngobatin gua supaya jadi kurus, ya kan? Tapi itu, karena hati saya gak beres. Saya terluka dengan perkataan itu. Membuat saya menjadi benci dengan orang-orang yang suka ngata-ngatain saya waktu itu. Setiap ada yang ngatain saya, lu mau apa? Emang gua gemuk, lu hitam, jelek, sama aja kan? Buat gua tantangin, teman-teman saya tantangin. Teman saya yang sering ngusirin saya pernah cengkeweng. Gua saya bilang kesabaran gua ada batasnya. Lu kalau nggak terima gua gemuk, ya udah lu nggak usah ngeliat gua. Karena saya membiarkan hati saya terluka, hati saya terkoyak-koyak, dan saya pendam dan saya nggak bereskan dan saya nggak healingkan hati saya. Maka setiap orang yang ngomong seperti itu langsung saya tantangin buat bulet. Tapi saya tahu, mau kamu gemuk, mau kamu kurus, mau kulit kalian beda sama adik kalian, kita ini sempurna dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dan hal-hal seperti itu yang harus dihilangkan dari hidup kita. Saya nggak tahu kalian mengalami apa di rumah. Saya nggak tahu kalian punya permasalahan apa dengan adik kalian, dengan saudara kalian, dengan orang tua kalian. Mungkin ada yang merasa bahwa saya nggak disayang, saya dibeda-bedakan. Mungkin ada yang merasa, mama saya nggak sayang sama saya, dia lebih sayang sama adik saya. Mama saya cuek sama saya. Saya nggak pernah tahu apa yang kalian alamin dalam hidup kalian. Tapi malam ini satu hal, Tuhan menawarkan healing yang sesungguhnya buat kita. Ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saya minta kita baca sama-sama ya. Saya minta kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Jangan ditutup mulutnya tapi keluarkan suara yang terbaik buat Tuhan. 3, 2, 1. Segala kepahitan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ini ayat yang penting buat kita semua malam hari ini. Ayat 31, Tuhan mengajarkan supaya kita menghilangkan semua luka-luka kita. Lalu Tuhan mengajarkan supaya kita bisa mengampuni. Ketika kita bisa mengampuni, itulah healing yang sedang terjadi dalam hidup kalian. Healing itu bukan berarti kalian datang, ya Tuhan saya datang doa terus sembuh. Enggak. Butuh action, butuh tindakan. Kalian benci dan gak bisa maafin orang, tapi hari ini kalian berkata, Tuhan saya mau maafin dia, saya mau kasih pengampunan buat dia. Healing itu terjadi dalam hidup kalian. Healing menyembuhkan setiap luka dan kepahitan di hidup kita. Healing bukan berbicara kita mau pergi sejauh apa, tetapi healing berbicara sejauh mana kita izinkan Tuhan untuk membalut luka-luka kita. Hari ini teman-teman, saya selesai. Satu hal, mari koreksi hatimu saat ini. Kalau kalian, Tuhan, saya benar-benar mau mengalami healing ini Tuhan.
Saya benar-benar mengalami yang namanya disembuhkan dan dipulihkan. Hari ini koreksi hatimu. Sebentar ada teman saya akan bersaksi buat kita semua. Dia mengalami proses healing dan dia sudah menang. Tadi malam dia cerita sama saya dan singkat ceritanya, tetapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan saya undang Riko buat maju ke depan. Yuk tepuk tangan nih buat Kak Riko. Ini jauh dari Mamuju ya. Sulawesi. Shalom. Bisa maju nggak? Saya mau di depan diisi, jangan sampai kosong ya. Maju-maju, jangan malu-malu. Ada firman-Nya, mendekatlah kepada Tuhan maka Dia akan mendekat kepadamu. Makanya maju. Jangan malu-malu, maju yang di belakang. Biar enak ngobrolnya, lebih dekat. Maju-maju, jangan malu. Yang di belakang maju, ya yang kosong diisi aja. Ini ceritanya seru soal tentang healing. Yang di sini bisa maju nggak? Yang di sini ini depan masih 03. Ini masih kosong. Tadi saya ditanyain Ko Indra, saya panggilnya sebenarnya dia Bom-Bom loh. Karena saya nggak pernah tahu nama aslinya siapa. Soalnya dari pertama saya dikenalin sama yang lain. Namanya Bom-Bom, jadi saya nggak ngerti nama asli. Saya baru tahu kalau namanya Indra. Ntar mulai sekarang saya panggil Indra. Jadi tadi saya ditanyain, Ko Indra pernah ditolak nggak? Saya nggak pernah ditolak. Nolak pernah. Tapi saya pernah ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Tapi juga saya pernah ninggalin orang pas lagi sayang-sayangnya. Jadi sama aja. Itu yang kosong maju dong. Nggak seru ah. Tuh maju. Tuh maju isi. Ini 2 nih, ada 2 tuh maju isi. Saya itu sempat nulis jadi gini. Healing, semua hari saya dikasih tema healing, saya sampai bingung harus. Tapi waktu itu saya sempat ada tulis highlights di IG story saya tentang healing. Jadi generasi kita yang sekarang itu masih muda-muda dikit-dikit healing. Ada masalah dikit healing, kemana-mana healing gitu kan. Tapi mereka nggak tahu healing itu seperti apa. Healing ke Bali, saya healing udah nggak ke Bali saudara dulu. Saya healing udah keluar itu, luar negeri kemana gitu. Tapi nggak pernah bisa nyembuhin yang di dalam saya. Saya ada nyatat, healing itu bukan masalah tempat, bukan masalah dengan siapa kamu bergaul. Jadi saya punya banyak teman selebgram. Siapa yang mau jadi selebgram? Gak ada yang mau jadi selebgram, enak loh. Di foto dapat duit, fotonya dapat duit. Teman-teman saya selebgram. Bahkan kalau tahu ada yang centang biru itu beberapa teman saya centang biru. Jadi kalau ke Bali itu gaulnya sama mereka, kumpulnya sama mereka kadang. Healing saya lebih ajaib saudara. Kadang healing itu mereka healing ke Bali kemana, foto buat apa? Bukan buat healing sebenarnya, pamer. Ntar upload foto, pasti semua ngalamin. Kalau upload foto terus ntar 5 menit dilihat likes-nya berapa, bener? Ada yang kayak gitu nggak? Saya kayak gitu dulu. Follower saya mungkin yang di akun 1 cuman berapa, tapi akun 1 follower saya udah di belakangnya udah ada K juga. Pasti semua pengen followersnya banyak, bener nggak? Bener kan? Pengen banyak followers kan? Banyak yang lihat, makin banyak yang likes, makin rasanya wah saya diterima. Apalagi kalau update story. Pasti tiap itu lihat siapa yang ngeliat ya, berapa orang yang ngeliat, dilihat nih. Ada yang cakep nggak yang ngeliat story saya, bener? Bener kan? Ayo ngaku, saya kayak gitu saudara. Upload foto pasti lihat likes-nya siapa aja yang nge-likes nih. Udah berapa. Karena kenapa? Pengen penerimaan. Di dalam gak pernah sembuh. Selalu pengen diterima orang lain. Tahukah saudara bahwa kita tidak bisa membuat semua orang menerima saudara.
Dengan sefoto apapun, seajaib apapun fotonya tidak bisa membuat semua orang menerima engkau, saudara. Saya itu healingnya bukan cuman itu. Saya kalau mau cerita saya healing ya. Saya ini pernah naik private jet. Yang dinaikin Syahrini itu foto-foto. Saya pernah naik itu. Dari Bali ke Jakarta. Kalau saya foto-foto itu wah mungkin kalau yang baru-baru tuh, baru-baru healing tuh, baru-baru kenal yang gitu-gituan. Pasti tuh story-nya udah titik. Udah titiknya banyak kayak udah ini. Tapi saya nggak pernah upload sama sekali. Saya ke Bali tinggal di villa. Jadi saya cuma bertiga nih. Villanya 5 kamar. Mungkin gedenya lebih gede dari ini. Ini kolam renangnya segede ini aja nih dalam Gracia. Kolam renangnya toh. Itu semalam 40 juta. Dan kita tinggal di sana itu bookingnya seminggu. Saya nggak pernah ngupload. Karena kenapa? Di dalam saya udah sembuh. Saya tidak butuh lagi penerimaan apapun dari orang lain. Saya nggak upload saya di kolam renang. Saya nggak upload saya lagi di kamar. Saya nggak upload. Itu tempat tidurnya enak banget. Kalau bolak-balik sebelah tidak keganggu. Kan biasa ranjang tuh kalau bolak-balik kan sebelahnya bunyi kan. Ini kita bolak-balik ranjangnya udah paling mahal udah. Semalam 40 juta bayangin. Seminggu. Tapi saya cuma betah 3 hari. Mungkin saya nggak cocok jadi orang kaya kali. Nggak bisa tidur saya di situ. Banyak setannya. Nggak pernah upload. Teman saya udah foto di kolam renang dari belakang punggungnya kelihatan. Pasti banyak sering lihat gitu nggak? Di kolam renang punggungnya kelihatan, wah apa yang dilihat dari punggungnya cakep ya gitu kan. Tapi saya nggak pernah upload. Pindah lagi ke Ubud, ke villa yang semalam 10, pokoknya nggak ada villa yang semalam 1 juta atau 2 juta enggak. Villa udah mahal-mahal semua tuh. Kita naik private jet ya, bandaranya beda. Kita baru datang nih semua pada sujud, Pak selamat datang. Itu padahal bukan pesawat saya. Tapi yang di dalam harus sembuh. Tidak bisa kalian membuat semua orang menerima saudara. Tidak ada satupun saudara yang bisa menerima engkau utuh full. Pada saat engkau upload foto, enggak seluruh dunia akan nge-like fotomu. Secantik-cantik apapun engkau, secakap-cakap apapun engkau, sekaya-kaya yang engkau. Saya punya teman selebgram satu, cakep. Dia itu hampir bunuh diri karena depresi. Karena kenapa? Karena dia selebgram. Dia harus selalu nampilin, dia bingung nih, besok konten apa ya, supaya like-nya banyak ya. Besok saya harus foto gimana supaya like saya, sampai itu buat dia depresi dan mau bunuh diri. Dan sekali lagi, tempat dia healing tidak bisa menyembuhkan dia. Dan sekali lagi sampai sekarang dia tidak percaya Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan ada, kenapa ada orang mati, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang menderita? Karena hatinya udah pahit. Seberapa engkau mau diterima, tidak akan pernah bisa saudara. Tapi ada satu pribadi yang menerima engkau utuh, penuh, dan tidak pernah menolak engkau. Yesus. Tuhan yang begitu mencintai engkau. Apalagi yang kalian butuh lebih daripada cintanya Tuhan? Kurangkah dia di kayu salib? Sampai engkau harus butuh penerimaan orang lain. Saya sampai sekarang kalau ditanya, kamu punya pacar? Saya punya pacar, saya lagi LDR. Pacar saya lagi di surga. Saya tidak akan mungkin ditinggalin lagi sayang-sayang. Gak mungkin dia ninggalin saya. Dan saya pun gak akan pernah ninggalin dia. Karena saya tahu cintanya dalam hati saya itu utuh.
Kadang banyak luka di hati kita, saudara. Begitu banyak luka yang membuat akhirnya kita itu kosong di dalam. Pada saat di dalam kita kosong, pelarian kita ya kemana-mana. Orang kalau di dalamnya kosong, pelariannya bisa ke seks, bisa terikat game, bisa healing kemana-mana, jatuh bangun dalam seks. Tapi satu hal yang saya mau ngomong ke saudara. Siapa yang kalau jatuh nih, merasa jatuh apapun ya, nggak ada bilang ini, kita nggak nyebutin satu kejatuhan itu banyak, mau apapun. Siapa nih kalau sudah lagi jatuh, merasa berdosa banget, merasa tidak layak, ada? Angkat tangan dia apa? Ngaku, saya juga kayak gitu. Kalau saya mau pengakuan kita pada saat kita mengaku di hadapan Tuhan, makanya kita akan dipulihkan. Benar? Siapa yang kalau jatuh dalam dosa nih, merasa tidak layak Tuhan, saya tidak layak nih. Siapa? Saya iya. Ada yang lain? Angkat tangan? Angkat tangan aja tinggi-tinggi, gak apa-apa. Jangan malu saudara, jangan malu, jangan malu, jangan malu, jangan malu. Tahukah saudara bahwa saya dulu kayak gitu. Jadi saya dulu tuh kalau jatuh dalam dosa, saya tuh selalu merasa, aduh Tuhan saya gak layak. Tuhan, sampai saya tuh tidak mau nyentuh Alkitab. Lihat Alkitab aja saya sembunyiin, taruh di lemari, di bawah bantal atau dimanapun. Yang penting saya tidak lihat Alkitab itu. Karena saya merasa tidak layak. Saya merasa Tuhan benci sama saya pada saat saya jatuh dalam dosa. Tapi tahukah saudara, ada satu titik saya bilang, Tuhan, saya ini udah orang paling berdosa nih. Saya minum dulu. Satu titik saya ngomong, Tuhan, saya ini udah tidak bisa diselamatkan. Saya itu kalau ke Bali bukan cuma healing foto-foto. Saya di sana seks bebas. Saya di sana pernah pakai narkoba. Saya mabok semabok-maboknya. Karena saya merasa saya gak disayang Tuhan. Saya merasa pada saat saya jatuh, Tuhan benci sama saya. Saya tahu firman, Tuhan sayang sama kamu walaupun gini-gini. Tapi itu tidak pernah hidup dalam hati saya. Siapa di sini yang cinta sama Tuhan? Siapa yang cinta Tuhan? Oke, wih, ajaib ya kalau dia cinta Tuhan, angkat semua. Sekarang tanya, siapa yang tiap hari baca firman? Jujur ya, jangan bohong. Siapa yang tiap hari baca firman? Nah loh, katanya cinta Tuhan. Cinta Tuhan angkat tangan. Baca firman, yang angkat tangan gak sampai 50%. Firman itu membersihkan. Di sini rata-rata SMA ya? SMP, SMA. Oh ya. Ponakan saya itu SD kelas 2. Itu tiap hari baca firman 2 pasal loh. Saya suruh baca, harus baca firman. 2 pasal tiap hari. Dan dia tiap kali baca firman laporan sama saya. Semua ponakan saya termasuk dia. Ada satu ponakan saya 6 SD udah baca abis dari perjanjian sampai wahyu, perjanjian dari kejadian sampai wahyu. Karena saya bilang baca nak, itu membersihkan. Siapa yang mau cinta Tuhan hari ini? Gak ada angkat tangan loh. Mau baca firman? Mau baca hari ini? Tapi kalian harus menyembuhkan dulu yang di dalam. Jangan malu datang ke Tuhan. Saya itu tiap kali jatuh ya, sekarang nih. Jangan bilang kita gak jatuh, masih jatuh nih. Bukan juga jatuh gimana, masih struggling dengan kejatuhan. Dulu saya waktu saya setiap kali jatuh ya. Setelah selesai saya jatuh, saya langsung baca firman 2 pasal. Baca firman 2 pasal, jatuh baca firman 2 pasal, jatuh baca firman 2 pasal.
Jadi saya sudah tidak peduli lagi kata-kata kamu tidak layak. Kamu pendosa. Surga kan kudus. Nggak bisa masuk orang berdosa. Pezina nggak masuk. Teman-teman saya juga gitu. Teman-teman saya banyak yang di Bali itu banyak LGBT juga. LGBT nggak ini. Tapi dari mereka banyak yang bertobat hari-hari ini, saudara. Sampai mereka tuh kalau gimana-gimana teman-teman saya yang gitu kan. Jadi teman-teman saya di Bali tuh nggak ada yang tampang baik-baik seperti di sini. Soalnya di Bali tuh udah ada yang pelakor lah, ada simpanan bule lah, ada lesbian, ada gay, ada jual diri, laki jual diri, perempuan semua lah, nggak ada, udahlah semua itu. Tapi hari-hari ini beberapa dari mereka terima Tuhan dan mereka cinta Tuhan. Pada saat hati mereka dipulihkan, mereka tahu dicintai, dikasihi. Di titik itu mereka dipulihkan. Hari ini seberapa engkau tahu kalau engkau dicintai Tuhan? Hari ini seberapa engkau sadar kalau engkau dikasihi Tuhan? Biar itu hidup dalam hatimu. Satu saat saya ada di titik paling rendah kejatuhan saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya udah gak bisa diselamatin. Neraka ini udah mutlak bagian saya gitu loh. Karena saya ini jatuh bangun. Tiap hari bisa jatuh bangun berkali-kali. Bisa jatuh sama orang, sehari bisa 4 orang yang berbeda saya dulu. Saya bilang, Tuhan, hidup saya udah habis. Pernah saya mabuk ya, sudah mabuk parah nih. Tapi waktu saya mabuk itu saya teriak ke Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa kalau Tuhan nggak tolong. Itu saya mabuk ditinggalin teman-teman saya sendiri di Bali. Saya harus pesan Grab sendiri. Pada saat itu sudah kelingan jalan udah nggak lurus. Tapi tahu nggak, pada saat saya ada di titik paling rendah saya, Tuhan kasih satu lagu yang menurut saya itu lagu perjanjian saya sama Tuhan. Dan itu memulihkan hati saya. Sampai saat ini. Saya mau kita coba nyanyi lagu itu sama-sama. Itu lagu sekolah minggu, saudara. Saya cuma butuh keyboard aja. Lagunya gini. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Saya mau semua tutup mata, taruh tanganmu di dadamu. Biar engkau rasakan kalau Tuhan begitu mencintaimu. Rasakan kasih-Nya mengalir tuh, saudara. Tutup matamu, jangan ada yang lihat kiri kanan. Minta ke Tuhan, Tuhan hari ini saya mau merasakan sentuhan. Sentuh hati saya. Dia sayang padaku. Semua nyanyi, saudara. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Biar anak muda saja musik tetap nyala. Ya dengan keras, saudara.
Saya mau yang sebelah sini biar keluar dengan keras. Sambil pegang dadamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau merasa ditinggalkan atau merasa tidak disayang oleh mungkin orang tua atau siapapun. Tapi hari ini ada satu pribadi yang mengasihi engkau. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi, Yesus sayang, ya Yesus. Sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus Tuhan, ya ya Dia sayang padaku. Ku mau cinta Yesus selama. Tuhan, kami mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar saudara saja dari awal. Ku mau cinta,
lebih keras saudara. Biar itu jadi deklarasi hatimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi ku mau cinta Yesus dengan keras. Ku mau cinta. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Pegang hati dan hidup kami Tuhan. Biar tidak ada satu apapun yang bisa mengalihkan hati dan cinta kami daripadamu Tuhan. Ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ini layak seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Ya Aba, Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman malam hari ini teman-teman. Mari bangkit berdiri dan kita mau sama-sama katakan, ini aku anakmu Tuhan. Ini aku anakmu Tuhan malam hari ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba. Tuhan, mari Kau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan, kami enggak jadi anak-anak yang mengenal Engkau. Tapi kami mengenal Engkau Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ya Aba, ya Bapa. Dia memahami teman-teman setiap firman, setiap kesaksian yang sudah kita dengar malam hari ini. Biar ini menjadi sesuatu hal yang kalian pegang malam hari ini. Kita nggak bisa membuat orang lain bisa menerima kita. Atau kita nggak bisa membuat orang lain senang dengan hidup kita. Tapi satu hal, hidup kita, sikap kita harus menyenangkan Bapa kita yang ada di surga. Lewat perbuatanmu, lewat tutur katamu, lewat perbuatan, senangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka tangannya akan mengulurkan kepadamu, menyentuh hatimu, dan menyembuhkan setiap yang terluka. Mari malam ini teman-teman, kita mau katakan sekali lagi, ya Aba, ya Bapa.
Bapak terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan. Firman yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Percaya biar itu bisa jadi rema, jadi bekal di hidup kami, menghadapi hidup kami ke depan. Terima kasih Bapak, serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa yang percaya sama-sama katakan amin.